Abu Dawud nomor hadis 2357. Antum saat berpuasa selesai di waktu maghrib kan berdoa ya? Apa doanya? Ya? Dhahaba dhama'u, kemudian wabtallatil araqu wa thabatal ajru. Ini ada di sini sumbernya. Di hadis yang Anda bacakan, doa yang barusan Anda bacakan itu sahih ya, ala syartis syahihain ya. Jadi sudah sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, walaupun tercantum di Abu Daud, tapi syaratnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Itu di Abu Daud nomor hadis 2357. Saya tuliskan doanya ya, dari Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah kebiasaan, perhatikan, adalah kebiasaan. Ya, cara menerjemahkannya. Jadi Nabi terbiasa. Kalau Anda ingin baca doa yang lain banyak terbentang, tapi kebiasaan Nabi yang ini. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Rasulullah SAW idza aftara, bila beliau akan buka, ya, beliau berdoa, dhahabadh dhama'u. Saat beliau buka, beliau berdoa, dhahabadh dhama'u. Kemudian wabtallatil uruq, wabtallatil uruq. Yang terakhir, ini poin pentingnya. Wa thabatal ajru insyaallah. Saya naikkan ke atas saja supaya lebih jelas karena ini pembahasan pentingnya. Wa thabatal ajru. Mohon bersabar sebentar ya, ini sesuatu yang sering terlupakan. Perhatikan sini. Dhahaba dhama, umumnya diterjemahkan telah hilang rasa haus itu. Wabtallatil araqa, dan basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, dan tetap sekarang pahala dari Allah, ketetapannya. Insyaallah, bila Allah berkehendak dengan seluruhnya, dengan izin Allah maksudnya. Ya. Perhatikan. Pertama pertanyaan saya, sebelum kita bahas hadisnya, dibaca sebelum buka atau setelah buka? Yang setelah buka angkat tangan. Yang sebelum buka angkat tangan. Yang nggak buka juga angkat tangan. Banyak tidak jelas ini. Baik. Sebetulnya mau sebelum buka, mau setelah buka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Bismillah, kita minum air, lalu baca dhahabadh dhama, itu silahkan. Tapi kalau melihat siyak hadisnya, ya, siyak itu tanda-tanda dari katanya, kata-kata hadisnya, nampaknya lebih menunjuk kepada sebelum kita minum, ya. Bukan setelah kita minum. Walaupun setelah kita minum pun silahkan. Biasanya yang setelah minum itu menerjemahkannya begini, dhahabadh dhama, telah hilang haus. Kalau telah hilang haus kan minum dulu, ya kan? Minum dulu baru hilang hausnya. Itu kalau dibaca dengan terjemahan biasa. Tapi kalau dibaca dengan terjemahan ilmu balaghah akan lain maknanya. Lihat sini. Anda kalau belajar bahasa Arab enak, ada 4 cabang ilmu ya. Nanti setelah ini kalau ditanya saya jawab. Kalau enggak tidak. Lihat sini. Lihat hadisnya dulu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Ini yang jarang dibaca awalnya. Idza aftara. Apabila beliau berbuka. Di dalam rumus bahasa Arab kalau ada kata idza bersambung dengan past tense bentuknya, ya, itu maknanya present, akan. Maknanya akan. Contoh, idza jaa nasrullah, apabila akan tiba pertolongan Allah. Diterjemahkan telah datang pertolongan Allah. Saat itu datang belum? Belum, karena yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Saat itu belum terjadi. Maksudnya akan datang, tapi pasti. Jadi kalau ada idza bersambung dengan fi'il madhi namanya. Fi'il madhi itu maknanya mudhari, akan. Ya, jelas sampai sini? Jadi seakan-akan mengatakan kalau kita terjemahkan apabila akan berbuka, maka dikatakan dhahabadh dhama. Kenapa kok ya Ustaz? Kenapa menggunakan kata bentuk past tense lagi? Telah. Kenapa tidak mudhari aja, akan misalnya? Ya, akan. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan makna kiasan yang sangat dalam. Perhatikan. Bukankah orang puasa jangankan minum, dengar adzan saja sudah hilang hausnya?
Allahu Akbar, hilang haus itu, dhahabadh dhama. Karena itu ada hadis lain. Perhatikan tafsir hadis yang kedua. Farahatani, dua kebahagiaan dimiliki oleh orang puasa. Farahatun, yang pertama saat dia berbuka, saking bahagianya lupa dengan hausnya. Karena farah itu kebahagiaan yang diungkapkan dengan tanpa mengetahui dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Jadi kalau orang sedang wisuda, tiba-tiba loncat kepleset, itu sakitnya nggak dirasa, saking bahagianya. Ya. Di orang puasa itu saking bahagianya dengan azan, belum minum pun sudah hilang hausnya. Itu farahatani. Dan yang kedua saat membawa pahala puasanya ketika menghadap Allah. Kalau dari sisi pendekatan bahasa nampaknya lebih tepat ya, sebelum kita minum itu kita berdoa dulu ya. Baru kemudian kita minum ya, bismillah, dhahabadh dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu pendekatan, tapi tidak juga dipersalahkan kalau ingin kita baca setelah minum. Yang tidak tepat nggak baca doa. Ya. Dan akan basah tenggorokan itu poinnya bukan di sini. Poinnya adalah, perhatikan ini, wathabatal ajru, dan sekarang ditetapkan pahalanya insyaallah dengan kehendak Allah. Perhatikan, al ajru tidak tersebut di dalam Quran, termasuk dalam kalimat bahasa Arab, kecuali menunjuk dua makna. Kecuali menunjuk dua makna. Satu, sesuatu yang langsung diberikan, Anda kalau nanti haji atau umrah ya, di Saudi atau di negara Timur Tengah lainnya, ada taksi, itu di atasnya tulisan ujrah ya. Kalau Anda selesai mesti bayar kontan ya, ujrah dari kata ajrun ya. Cash ya, langsung. Ujrah dari kata ajrun. Ada yang kedua sifatnya ditangguhkan nanti, nggak sekarang.